Jol untuk kalian semua. Untung Jakarta Timur sudah mengirimkan beberapa orangnya menuju e-sport scene lah ya, untung tuh, Betul betul. untung. Makanya Oke, Pamula nggak mau kalah. Oh ya udah oke lanjut, Pak Bola Mas, nggak mau silakan. kalah ya. Iya iya iya. Kita Aduh. luruskan dulu supaya back on track ya, back to the beat. Yes, back to the game. Kali ini dari flank pad yang terlihat dari arah Primorsk menuju ke bagian Lipovka, tebak circle lagi kayaknya asik kali Jan ya, buat di Erangel sekarang. Boleh boleh boleh. Sama ya, 3 circle berarti ya, Pas, ya? Yes, satu kota untuk 3 circle berturut-turut, 3 circle awal. Gua kayaknya shelter. Wow, lu shelter ya? Iya. Karena gua adalah pria yang berpendirian teguh dan tidak Mhm, mudah terguncang dengan godaan-godaan yang ada, shooting oke. range, tetep Tetap shooting range ya, ke utara lagi berarti, Pasta? ke utara lagi. Oke. Tapi lo lihat ada yang Itu unik nggak dari drop zone beberapa tim? gue belum lihat sih, apa tuh, Mas, kira-kira? MKS, Alvirlo sendirian di Primorsk, Oh, 3 orang lainnya scrapping di bagian quarry. kok aneh ya? Kan Primors yang mempunyai Biasanya high tuh tier yang load. satu orang yang scrapping, sisanya Mhm. ke satu kota kan. Apalagi menurut gua Iya Primož buat iya, 3 orang itu cukup loh. Primož betul menurut banget. gua buat 3 orang itu cukup, apalagi ini turnamen kan. Turnamen Betul itu kan betul. dikali 2 kalau nggak salah dari segi looting weapon itu dikali 2, peluru baru normal, healing Healing 1,5, normal, healing 1,5 healing Pas, satu setengah ya? biasanya. Oke, Iya, healing satu satu setengah setengah biasanya. ya menurut gua untuk 3 orang turun di Primož itu cukup. Cukup banget, tapi justru milik Quarry ya? Menarik Ya menarik udahlah ya, menarik, setiap tim tapi ya punya pola pikir mereka masing-masing. betul, Quarry update baru juga kan ada beberapa gudang baru, ada beberapa hal baru juga, mungkin habis itu mereka scrapping ke utara juga bisa banget, tapi Yap, yang menarik di sini sepertinya pilihan Pasta lebih mungkin untuk masuk 3 zona berikutnya karena shelter cuman setengahnya doang dan kalau yang sudah-sudah mohon hampir maaf, tidak shooting mungkin range juga tipis untuk banget masuk. nih, Jan. Oh iya juga ya, shooting range kehitung yang atas doang ya, bukan namanya ya? Oke, Bukan, iya let's see ini let's see. masuk di circle pertama tapi belum tentu bertahan di circle yang ketiga. Circle kedua gue masih percaya lah agak masuk, tapi circle ketiga kan diameternya lebih ekstrim kan dari segi Betul. size lingkarannya sendiri gitu, jadi lebih ekstrim ya. Tinggal ngelihat nanti kira-kira update circle-nya untuk di ending-nya juga nanti bakal seperti apa. Tapi seperti biasa, ada Ozora dimanapun dia berada dia pasti akan mencoba untuk mempertahankan area Pochinki. Betul, ini yang baru gua bahas juga, Pas. Sepertinya bukan tim mana yang punya Pochinki, tapi tim mana ada Oki Ozora, dia punya Pochinki. Kita Yap, ingat dari betul. mulai, Louvre, kemudian DU kemarin, kemudian sekarang Rebellion. Pochinki is still Oki Ozora City berarti ya? Betul, jadi ini bukan drop zone-nya tim e-sport, ini adalah drop zone-nya player e-sport ya, karena Betul. Oki Ozora dimanapun dia berada, dia pasti bakal berusaha untuk membawa tim tersebut turun di bagian Pochinki. Yang jadi pertanyaan gua, kalau Apa tuh? Rebellion masuk ke PMPL, akankah terjadi perebutan dengan DU di Pochinki? Wow, ketemu keluarga lama berarti ya Oki ya? Betul, Menarik banget. tapi jadi Tapi mantan sekarang. jadi mantan, itu dia keluarga lamanya Oki. Tapi kemarin gue dapat kabar katanya Oki Ozora ditawar sama Nikma Galaxy katanya. Ngerti Wow, Pochinki ngerti gosip apa Pochinki ya, Mas, lagi ya? itu? Itu baru pure namanya hoax ya teman-teman semua. Gua kira dia langsung ditawar sama Nova, waduh itu lebih hoax lagi. Iya, tapi Lebih kan hoax Nikma lagi Galaxy gitu. Jadi emang si hah? empunya Pochinki kan, sampai bisa ngusir Iya Xavier sih. dia. Oke oke, Zaman itu dulu yang adalah seru tuh, kalau ngomongin drop zone yang seru tuh zaman dulu di Erangel tuh battle-nya Rozok. mmm, ada Tim siapa itu? China Bonafide. ada. Oh ya Gua tim lupa China tim sama Seanya ada. kayaknya Terus kalau di dulu Sea itu Bonafide Secret nggak sih? Secret, ya Secret, betul, sampai akhirnya keganti sama For Rivals. Betul. Jadi sejarahnya PUBG Mobile tuh dari segi drop zone juga banyak banget. Bahkan dari Bigetron juga udah mulai mengubah drop zone-nya mereka. EVOS juga sempat mengubah drop zone-nya mereka. Jadi semua tergantung sebenarnya sih, tergantung dari player di tim itu siapa aja. Pasti kan akan ada input-input dari player baru yang masuk gitu. Kenapa kita nggak pilih ini aja enak soalnya gini 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 gini. Yang tiga dengerin, coach-nya dengerin, analis dengerin. Jadi mereka punya sebuah pemikiran yang baru, strategi baru lagi, checkpoint yang baru lagi. Itu yang ngebuat sebuah tim menurut gue berkembang. Kalau mereka kayak udah puas dengan apa yang mereka dapetin tanpa melakukan sebuah perkembangan, pasti bakal kejar sama tim-tim yang lainnya lagi.
Betul, lagi-lagi dengan variabel yang banyak tentu ada hal banyak juga yang perlu untuk diimplementasikan. Salah satunya bahasan menarik dari Pasta tadi ya drop zone, karena drop zone itu kan awal muasal dari permainan yang maksimal dari masing-masing tim. Karena zona berikutnya juga berpengaruh. Tapi kalau drop zone kita nggak keganggu, rotasinya bisa cukup mudah, vehicle-nya banyak, tentu banyak sekali impact yang bisa diberikan dari keputusan kita di awal tadi untuk tim kita sendiri. Dan berbicara drop zone, Morph juga menurut gua salah satu tim yang dengan siapapun yang mengisi, selalu nggak jauh-jauh dari bagian Georgiopol. Kita tahu Mor juga salah satu tim yang udah banyak sekali mencetak lah player-player berbakat dari mulai zaman transisi WAW ke Mor, kemudian juga Mor ketika itu punya player-player seperti No Mercy dan kawan-kawan. Sekarang lagi-lagi ada di sekitaran Georgiopol juga. Mungkin hal-hal seperti ini juga yang menjadi unik, ada yang tetap dengan banyak roster yang berbeda, tapi banyak juga yang berubah karena memang harus melihat permainan maksimal yang bisa dilakukan oleh tim tersebut, Pasta. Betul, ada kalanya kita mempertahankan, ada kalanya kita merelakan gitu. Tidak selamanya yang Wah, dipertahankan menjadi sebuah hal yang baik, tapi terkadang merelakan adalah sebuah pilihan yang terbaik. oke, clip that, do not forget to make the video. Tapi gue setuju sama Pasta, karena gue udah mengalami fase itu 2 tahun lalu. Wow, Eee yang di Lampung ya? eee, bukan, maksud Oh saya bukan. tuh pilihan hidup gitu kan. Oh Bekerja pilihan atau hidup. melanjutkan studi. Pasta nih jangan sambung-sambung ke sana terus ya. Gue tahu lo pengen balikan cuma nggak enak hati kan ngomongnya Oh, gimana. tidak tidak. Oh, Tidak gue dong. lupa dia Ayo udah nikah kita sama yang lain. Iya 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 iya. Iya. back to the Ini beat. ini back to Woi. the game. Oke. Ini pasti komennya udah bilang, "Caster nggak jelas malah curhat." Wah. Sudah biasa. Seperti itulah yang terjadi ketika teman-teman para Aduh. player udah mulai hafal dengan drop zone, udah sangat aware dengan lawan-lawannya, pasif di menit-menit awal. Terbukti sampai menit 7, kayaknya belum ada satu peluru pun yang keluar dari keenam 4 player yang bermain di game kali ini, Mas. Betul, malah ini bisa dibilang kayak menyambut apa yang sudah kita analisa di game pertama tadi. Tadi kan gue sempat Hmm, bilang kayak, "Oh, ini mungkin 4 game yang bisa mereka buang," gitu, dan 4 game udah berlalu. Tiba-tiba sekarang Erangel yang ketiga, mereka bener-bener bermain dengan sangat santai, terus nggak ada bentrokan di awal-awal, bahkan betul. mepet-mepet drop zone juga enggak. Kalaupun ada yang mepet mungkin ketika ngelihat, oke kita bermain objektif, kita dapetin placement, kita setidaknya hari ini bisa mepet ke top 4 lah. Betul banget. Bahkan pilihan-pilihan rotasinya juga menurut gua unik kayak yang dilakukan oleh Cowboy sekarang. Dia menuju ke arah bagian utara Georgiopol, muterin seluruh main island, baru mungkin nanti masuk ke arah bagian kiri di sekitaran bagian barat Georgiopol. Atau tim-tim lain juga kayak Crit. Saat ini kita lihat pergerakan mereka di sekitaran shelter udah mulai masuk. Dan dengan seperti ini berarti mereka agak lambat rotasinya. Jadi udah banyak lah adaptasi-adaptasi yang dilakukan mengingat dua Erangel itu bukan tanpa maksud, tapi full of data yang di mana ada timnya tersendiri biasanya di masing-masing tim untuk ngambil informasi, "Ini lo bisa loh mainin titik-titik ini loh drop zone lawan, ini loh menit-menit mereka bergerak." Itu yang menurut gue sekarang menjadi menarik ketika makin mature-nya skena profesional dari PUBG Mobile itu sendiri. Oh, walaupun Wow, dibilang tadi nggak ada baku tembakan terjadi kali ini dari DG sudah mendapatkan beberapa tekanan dari arah tim Cowboy di mana ada tembakan menuju ke arah Wyvern tapi Wyvern masih bisa bertahan bahkan di arah lain ternyata Psycho sedikit wah, membalikan sebuah keadaan karena satu anggota dari Cowboy berhasil mereka amankan. Omens sendirian dan Kiko sudah dipulangkan ke bagian lobby kali ini 3 lawan 4 atau 3 lawan 1 karena granat yang connect. Splash damage-nya masuk sedang healing tapi ada tabrakan dari seorang Bobo ingin mencari keberadaan dari satu anggota wah. tersebut tidak siap untuk memberikan perlawanan dan 2 anggota dari Cowboy pulang ke arah lobby. Barusan dapat chat kan dari Jelly, DG ngecun banget hari ini dan ternyata kejadian lagi dan lagi. Mereka yang sedianya di happy birthday oleh Cowboy Roar, tapi roarnya lebih kenceng DG justru membalikan keadaan dengan sangat baik. Dan lagi-lagi satu player yang bernama Psycho hari ini udah memberikan 2 kali impact yang mengubah gameplay DG. Pertama, Nate yang connect tadi untuk bisa memenangkan fight dan mendapatkan WCD. Dan yang kedua adalah di titik ini, di mana Cowboy Happy Birthday, Psycho Flank, dan justru bisa mendapatkan kemenangan atas tim ini dan membuat DG tetap dengan 4 orangnya, Pasta. Betul, penyesuaiannya Psycho tuh cepat banget gitu. Dia habis pindah game langsung jago banget kayak gini buat main PUBG Mobile-nya. Gokil banget untuk Nah, seorang Psycho. Beda orang ya? bagus ya, Saya kira orang yang bagus sama ya. tuh. Heeh, nanti tiba-tiba
Ah, aduh ngebahas Saya nggak bisa saya lagi kira kita. orang yang sama loh ya, tapi ternyata orang Heeh. yang berbeda. Soalnya namanya serupa tapi tak sama ternyata. Itu dia, karena kan tim e-sport kadang tipis-tipis namanya kan. Banyak sekali nama-nama e-sport besar, kayak Microboy aja berubah jadi Microvok karena namanya digunakan oleh orang lain tentunya. Gini gini aja Jan, Zeus kalau tim Zeus yang ini nih, kalau misalkan mereka Mhm. ke PMPL terus mereka mewakili Indonesia di PMGC, ketemu sama Zeus dari seberang Dari sana. Wah, dari Mongolia ya. betul. Itu agak ribet sih. Apalagi kalau pemain Zeus ini ganti nama jadi Ziol, lebih ribet Waduh, lagi. Karena sama namanya dengan player Zeus Battle of Mongolia. Zeus itu. Tapi gua tunggu sih kalau Betul. misalkan hal itu bisa terjadi. Wah itu menarik banget sih, apalagi Zeus juga sekarang di ranah qualifier PMPL Edition 5 aja masih dalam rangka poin aman lah ya, walaupun kembali lagi belum menjadi sebuah keputusan hari pertama, tapi ya kita lihat apakah itu bisa terjadi atau enggak, karena fight kembali lagi harusnya sedikit dekat dengan kepecahan fight-nya, karena Creed udah mulai mengamati BMW, BMW pun udah mulai mengamati permainan dari Creed 2K juga. Tapi tumben loh Bukit Kentang cuma 2 tim, biasanya sampai 3, 4 tim yang ingin menuju ke bagian Bukit Kentang, tapi kayaknya Rosesi yang Oh, bakal dituju oleh 2 pemain dari Morph Team. Kali ini Rosesi dipaksa mundur ke bagian belakang karena 2 pemain Morph bergerak secara beriringan, ada backup fire juga tentunya nanti yang bakal dilakukan oleh Onyx dari bagian belakang, dan ini dia angle aman bagi Rosesi dan Jacques gak langsung menuju ke bagian depan tapi bermain di sebuah godukan dulu, ada granat yang bakal dilemparkan, ada threat nage yang terjadi namun belum ada yang terkena splash damage dari 2 granat yang bersinggungan kali ini. betul, ini mengingatkan Rosezi ketika bermain di Aura, di mana dia dilepas tadi sendirian untuk melakukan sebuah pengamatan, kadangkala bahkan split jauh dari teman-temannya, dan ketika informasi udah didapat, sepertinya Onyx juga udah mulai melakukan regrouping, setidaknya 2 orang di dekat dia, Nick tetap di bagian belakang karena memang fight masih ada kemungkinan tidak pecah. Tapi dari Mor juga gue suka mereka benar-benar disiplin, mereka nggak mau ngebuang game lagi setelah Chicken tadi, mereka dalam rangka downgrade dalam artian secara grafik, mereka turun secara poin yang diberikan, oleh karenanya lebih pasif sekarang, lebih objektif ketika punya zona, tahan aja, dan ini masih berlaku cukup baik untuk Morph sejauh ini Pasta. Betul, Mor benar-benar ingin memaksimalkan untuk hari ini karena sekarang dia juga ada di peringkat ke-8 dengan 33 total poin. Butuh, kurang lebih 10 atau 11 poin untuk dia naik ke atas. Kalau bisa lebih ya why not gitu. Tapi berbeda halnya dengan Onyx yang setup-nya agak lebih menyebar. Ini setup-nya Onyx kayaknya gua inget kayak setup-nya Nova waktu di PMGC East, League East. Setup-nya Yang Nova yang menyebar 4 setup ya? di sekitar Ruins, betul. Yang nyebar Betul 4, betul tapi ini betul. agak padat nih. Ini Onyx itu 1-2-1 kalau gue lihat. Iya, karena 2 orang yaitu Jobrenkin dan Rosezi ada di bagian compound-nya, Cleon ke arah bagian bukit, ke arah bagian Rozok, dan satu lagi Nick. Nick yang biasanya menjadi tukang tembak utama, sekarang menjadi supporting bagian belakang, dan itu menurut gue bagus, karena dari titik Nick adalah titik yang bisa melihat banyak sekali angle. Tapi di tempat lain, Supply Bank, Bilot, terpick off oleh Rebellion, dan bahkan satu orangnya sepertinya agak sulit untuk diselamatkan walaupun ada balasan-balasan tembakan yang diberikan oleh kawan-kawan Supply Bank lainnya, Mas. Betul sekali, bahkan sudah mulai datang kembali tamu-tamu yang tidak diundang, ada EVOS juga yang menuju ke bagian Pochinki, terus ada pergerakan juga dari BMW yang masih nge-scout untuk mengintip apa yang terjadi di depan sana karena ada satu anggota yang berhasil diamankan oleh Rebellion sementara ini. Dengan kekeran dari Gio juga tentunya akan memporak-porandakan beberapa tim yang punya tujuan ke bagian Pochinki, tapi EVOS datang menuju ke bagian gereja di mana ada Sukidin yang menunggu Wow, di bagian atas dari gerejanya. ini cukup menarik Wow. ya melihat EVOS bergerak cepat sekali menuju ke arah bagian sentral, karena Pochinki cukup tengah tadi kita lihat, tapi KF kali ini belum terlalu aman di bagian belakang, juga masih aware dari bagian gerejanya. Red Face udah masuk ke dalam gereja, tapi mereka tahu ada setidaknya satu player di bagian atas gereja, itu Sukidin yang bertahan. Cukup menarik karena tidak biasa orang bertahan di bagian ini, di bagian belakangnya open banget, tapi karena teman-temannya siap melakukan backup, sepertinya masih cukup baik untuk Sukidin. Sementara utility demi utility dilemparkan oleh EVOS, ada sebuah opening yang cuma dibangun tapi belum ada yang connect sama sekali Oh, ke arah oh. Sukidin, Itu tapi ini dia mantul. hitnya mantul, mantap betul, Sukidin ter-take down oleh Red Face SS kali ini. Gue nggak nyangka pantulannya bakal sukses, gue kira bakal terhalang di bagian balkon, tapi ternyata nyebrang ke bagian seberang dari balkon dan berhasil mendapatkan satu anggota dari Rebellion. Bahkan kali ini Rebellion mendapatkan tekanan yang lebih menyakitkan lagi, karena tiba-tiba Suplepeng juga punya angle ke arah pemain yang ada di bagian rooftop tadi. Hampir saja ter-take down, tapi untungnya masih ada beberapa tembakan juga bisa diberikan oleh seorang Slayer, sedikit memberikan tekanan kembali ke arah Suplepeng setelah tadi mereka mendapatkan satu knockdown dan mendapatkan poin dari arah Suplepeng.
Ya, betul sekali. Rebellion masih dalam pertahanan, masih dalam defensive area yang dibangun. Mereka tidak keluar dari bagian Pochinki, mereka berdiam di sini bahkan membuat 3 angle yang berbeda. Tapi dengan tumbangnya Sukidin, dengan tumbangnya satu impact player di bagian gereja, membuat mereka sepertinya lebih pasif lagi. Sementara dekat dengan Pochinki juga Zeus yang tadi sempat tertunda poinnya di bagian game sebelumnya. Udah mulai agresif lagi, bahkan satu eliminasi dari BMW mereka belum cukup karena melihat Elder dan juga beberapa pemain lain dari Zeus udah mulai maju ke arah bagian depan. Dua lebih tepatnya udah menjadi ujung tombak dari tim ini menuju ke arah bagian BMW, Pascal. Betul sekali, bahkan Zeus kali ini sudah mulai mendekat menuju ke arah tim BMW Wah, dan tiba-tiba satu anggota dari Zeus pun tumbang. Tidak ada trade knock yang terjadi karena Kopin Lee terpick off dari ada trade knock ternyata Mercy mendapatkan satu anggota dari tim BMW, satu tukar satu untuk sementara ini ada Smoke yang sudah mulai terpop out. Tentunya ada seorang K yang sedang memasak granat ingin mendapatkan sebuah confirm elimination. Lempar ke bagian bawah masih belum mampu untuk mendapatkan sebuah confirm elimination karena Elder berada di tempat yang agak sedikit aman untuk sementara ini. betul sekali. Dan revive seperti sedang diupayakan oleh BMW. Mereka butuh untuk melakukan revive satu temannya karena kalau tidak menjadi hanya dua active player pun juga dari Zeus. Mercy akan melakukan revive ke arah bagian Elder Links, memberikan pressure agar tidak mudah pergerakan dari BMW. Sementara tempat lain Project Morph dan Dunia Games juga melakukan peperangan DG lagi dan lagi. Tidak puas dengan eliminasi-eliminasi banyak yang mereka dapatkan, tetap dengan jalur yang sangat agresif. Dan ini dia Mercy tembakan ke arah bagian depan tanpa assist, tentu tidak mudah untuk menembaki vehicle yang bergerak sangat cepat. Keymind dan beberapa player dari BMW lainnya udah mulai bergerak, tapi di depan ada GPX, ada Onyx dan juga beberapa tim lain yang tentu akan menjadi malapetaka besar bagi BMW. Betul, dari BMW lebih memilih untuk mengamankan sebuah cekungan di mana ada tim GPX Wah, juga yang wah, cukup dekat wah, dengan wah, mereka. Ada wah, granat wah. yang dilemparkan akan segera meletup. Granatnya mana? Granatnya belum meletup ternyata. Meletupnya di bagian atas, Wah. tidak sampai ke arah mangkuk yang dikuasai oleh pemain-pemain dari BMW. Sinon berhasil sedikit saja untuk melakukan zoning out. Karena pemain-pemain dari BMW ditarik mundur ke belakang tentunya. Tapi dari Sinon sepertinya dia ingin memberikan tekanan lagi ke arah tim yang datang ke sekitar area yang sudah diamankan oleh GPX saat ini. Wow, ini strategi yang sering banget gue lihat dimainkan oleh Voin di season sebelumnya, di mana memainkan cekungan di sekitaran Rozok yang tidak banyak orang ketahui. Kali ini dimainkan dengan cukup baik oleh GPX. Bahkan pertahanannya kepada BMW sangatlah kuat, utility dilemparkan lagi. Tapi cekungan besar ini belum disambut juga oleh Onyx. Kalau Onyx join the fight, ini bahaya banget. BMW udah hampir tidak dimungkinkan untuk bergerak menuju ke arah tempat-tempat berikutnya. Dan di tempat lain, Gereja Ruins, DG udah mulai datang, Boboho melakukan repositioning terlebih dahulu, mendekat ke arah bagian Okta, reset sepertinya situation dan Morph. Satu orang hilang, membuat Leo nggak bisa agresif serta-merta dan membuat bertahan Oh, saja walaupun tahu DG sudah mulai dekat pasta. Oh, mendekat, mendekat, mendekat oh. dan Wyvern belum tahu kalau ada Leo yang sedang menjadi cacing. Ini area yang susah banget menurut gue buat dideteksi karena bener-bener mepet banget dan itu berkamuflase dengan bayangan-bayangan bangunan ruins yang ada di area ini juga. Dan Psycho dapat beberapa tembakan dari bagian kanan, tentunya ada tembakan dari Onyx ternyata yang sedikit mengganggu setup yang sedang dibangun oleh tim DG sementara ini. Tapi Wyvern masih membuat langkah-langkah kecil yang menurut gua ini ngebuat Leonya juga agak sedikit deg-degser. Betul, karena Leo mengetahui ada tidak hanya satu player yang di dekat dia, oleh karena Dapat bertahan. satu. Tapi Stickley di tempat lain ternyata mendapatkan MKS, tapi ini membuat aware dari DG. Berarti masih ada tim lain yang ada di sekitar mereka setelah mereka berhasil take down satu player mode. Tapi Leo akan coba bergerak dengan bagian tembakan tidak terelakkan pasta. Betul sekali. Bahkan dari Strictly ingin mendapatkan korban berikutnya lagi di bagian lain dari Red Bull ternyata dipulangkan menuju ke bagian lobby. Rebellion hilang. 13 tim tersisa kali ini ada lemparan granat berikutnya dari seorang Strictly untuk ditujukan ke arah Alvirlo. Ada satu mobil yang mendekat dan sepertinya dengan adanya lemparan granat mengurunkan niatnya untuk menyelamatkan dari arah bangunan ruins. Kali ini Wyvern mendapatkan satu anggota terakhir dari MKS dan MKS. What? Bukan dieliminasi oleh Wyvern tapi karena adanya damage yang begitu besar ketika dia turun dari mobil. Sangat disayangkan tentunya movement Kecelakaan tadi dari tunggal itu. MKS. Kecelakaan tunggal karena memang udah banyak banget fight-fight yang terjadi. Mungkin awareness-nya jadi turun. Justru ada panic attack yang melanda bagi MKS dan itu membuat tidak terlalu. Tempat-tempat lain juga makin pecah. Supply bank ke arah EVOS dan ini Tenggara pecah sekali. Sementara DG akan mulai bergerak. Boboho menjadi ujung tombak dan diikuti oleh kawan-kawannya. Yes, betul sekali. Tapi dari sini juga sedang mendapatkan cobaan karena dari arah kanan mereka ada tim yang mendekat menuju ke arah mereka juga. Dan di bagian lain EVOS mendapatkan satu bahkan dua pemain dari Supply Bank membuat Supply Bank pun rata. Wah. Mereka putar ke arah lobby dengan Nate yang begitu bagus dari EVOS Reborn tadi.
Ya betul sekali, tapi fight tidak berakhir di sana karena Maruzama yang sedari tadi banyak sekali melakukan cut karena bagian orang-orang lain, tapi ada 2-1 yang Chisun di mana Dia mendapatkan lucu, sebuah nade akan dekat tapi melakukan loot terlebih dahulu, tapi Chisun terbuka posisinya, tembakan cukup banyak walaupun belum memberikan sebuah knockdown. Ada sebuah smoke lemparkan kembali lagi, nade berikutnya tapi terlalu terbuka dari Chisun sendiri, ini berbahaya sekali, tapi Maruzama juga tinggal dalam situasi yang tidak baik dan Chisun ter-take down di sana Pasta. 3 pemain dari 21 Esport tumbang di waktu yang hampir bersamaan dengan jarak yang begitu dekat saat ini. Tapi ternyata bukan 3, baru 2 yang ter-take down. Bahkan granat berikutnya masih belum mampu untuk memulangkan semua anggota dari 21 Esport menuju ke bagian lobby. Revive kembali dilakukan, Chill kembali bangkit dari bagian lain dari BMW pulang ke arah lobby. Tapi kali ini 21 Esport memberikan counter attack bagi Karabau Utama. Dan Through the Smoke untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Masih belum bisa untuk mendapatkan sebuah confirm eliminationnya. Through the Smoke berikutnya dari Chill mampu untuk menumbangkan satu persatu anggota dari 21, bahkan 21 rata. Sebuah jiggle lumba-lumba di tengah smoke yang begitu tebal mampu untuk dipertahankan oleh Maruzama. Mereka bertahan dengan 2 pemain dan 5 elimination yang mereka kumpulkan sementara ini. Chill sangat berbahaya setelah nade yang ditunjukkan di Miramar. Kali ini clutch yang dilakukan, tapi Jobrenki kali ini juga maju ke arah bagian depan dan bahkan Mort juga tereliminasi dengan sangat baik oleh Onyx. Ini dia Onyx yang melakukan sebuah clearing area, tapi ternyata dari bagian atas Micro Vok atau Micro Boy dengan DP 28 on point karena kembali dari bagian Jobrenki. Pertarungan sudah dilakukan, tapi next di sana smoke yang udah mulai tebal akan melakukan revive karena kawan-kawannya EVOS masih sangat kuat dengan 3 orang, sementara di bagian bawah ini layaknya sebuah shooting gallery untuk EVOS. Tinggal yang memisahkan antara Maut dan player-player tersebut adalah smoke dan beberapa obstacle yang cukup baik. Sementara DG coba untuk masuk, Wyvern ter-take down Cleon. Onyx lagi-lagi agresif sekali di game kali ini Pasta. Betul sekali, 4 eliminasi sudah mereka kumpulkan. Bahkan kali ini mereka melakukan rotasi yang beriringan dengan tim Dunia Games. Okta cukup low HP, ada Bobo di sekitar dia, tapi Okta tertangkap oleh Jobren dari arah lain. Onyx dengan speed yang mereka lakukan mampu untuk memporak-porandakan setup dari tim Dunia Games saat ini. Bobo last man standing harus menghadapi 2 yang cukup dekat, dan Through the Smoke-nya mampu untuk memulangkan DGI Sport menuju ke arah lobby. Kali ini 6 tim tersisa dengan 18 live status untuk tim menit ke-22 sementara ini. Pengejaran pucuk kembali panas karena DG udah ter-take down kali ini. Dan ini membuat tim-tim sebagaimana Onyx, kemudian Zeus, pun juga EVOS, Maruzama juga mendekat. Ini bisa untuk melakukan pengejaran terlebih GPX. Kita lihat masih dengan full tim kali ini. EVOS udah menguasai dari bagian selatan zona. Makin panas kali ini kita lihat dengan 6 tim yang tersisa open field. Menjadi laga terakhir. Bahkan dari Onyx ter-take down oleh GPX. Perang pecah di seluruh sisi dari zona kali ini Pasta. Betul, tapi Onyx kayaknya sama Gpex sudah nggak bisa dilewatkan lagi karena ini adalah 2 tim yang sedang memperebutkan posisinya. Apakah Onyx bisa meretake tempat milik Gpex untuk sementara ini? Granat sudah mulai dilontarkan, kali ini sudah mulai ditujukan kepada pemain-pemain dari Gpex, namun masih belum mampu ter-knockdown. Satu persatu anggota dari Gpex masih bisa berdiri dengan cukup kokoh untuk menghadapi pemain dari Onyx. Bahkan dari Nick juga cukup aware mengokang granatnya kembali, cukup lama dilemparkan menuju ke arah Sinan, tapi Sinan masih bisa bertahan di balik sebuah Dacia yang sudah terparkir dengan rapi. Dan Jobrenki bergerak pelanan, pasti ini kedua tim yang benar-benar ingin mempertahankan area pinggiran circle dari sisi utara. Wow, perang utara ternyata kali ini pecah dengan sangat luar biasa. 4 on 4 situation hanya berupa bukit kecil yang menjadi pembatas. Nick masih berdansa di bagian atas. Jobrenki melakukan sebuah follow up, tapi Nick ini dengan matang banget, grenade-nya Jan. coba lempar ke arah bagian depan. Heaven ter-take down. Heaven is up there, but hell is for him. Ini sulit sekali. Jobrenki langsung melakukan pergerakan, tapi Sinon juga membalikkan keadaan. Trade terjadi antara Onyx dan GPX karena Sinon benar-benar cerdas memainkan belakang, dan HP ter-take down juga membuat dari GPX yang bisa Sinon tembakan terus menerus di sana, dan akhirnya rata GPX pulang oleh Onyx Esport. Dan Onyx bertahan dengan 3 pemain mereka, hanya Nick yang ditumbangkan dan masih ada kesempatan untuk menyelamatkan seorang Nick yang sedang ter-take down sementara ini. Zizen menjadi last man standing untuk tim Cowboy tentunya, sementara Maruzama bertahan dengan 2 pemain mereka yang tersisa cukup dekat dengan anggota-anggota dari Onyx, namun tidak ada tembakan yang ditujukan ke arah pemain Onyx kali ini. Maruzama lebih memilih bersabar daripada mereka membuka tembakan menuju ke arah Onyx, di mana Onyx juga sedang butuh waktu untuk melakukan reset dan healing sebelum mereka menghadapi tim-tim lain lagi. EVOS masih cukup tangguh dengan 3 anggota mereka, lalu ada Onyx dan Zeus yang masih utuh dengan keempat pemain mereka, tapi Chill tumbang oleh KF pada tembakan yang begitu menyakitkan, dan Cleon juga berhasil mendapatkan 1 anggota di bagian depan sana yang sedang melakukan running, namun KF juga berhasil diamankan oleh Zeus. 3-way showdown terjadi di berbagai sisi, tidak bisa dihindari lagi, bahkan cannot dipulangkan ke arah lobby sementara ini.
Ya, top 4 kali ini Onyx, Zeus, EVOS, dan juga Cowboy yang lagi-lagi menunjukkan performa yang luar biasa. Namun, tembakan demi tembakan tidak terelakkan. Revive dan reset situation sedang diupayakan, terutama bagi EVOS dengan satu player yang ter-takedown. Masih dalam pengamatan, Zeus sudah mulai bergerak, tapi Red Face lagi dan lagi tembakannya cukup on point, namun belum berhasil berikan knockdown. Tapi Nate dari Lynx, lengket to KF membuat EVOS kembali tersungkur, kembali hanya aktif dengan 2 player saja pasti. Oh. Tapi mungkin bakal menjadi sebuah gangguan dengan molotov yang dilemparkan oleh seorang Lynx. Bahkan ada granat juga yang dilemparkan berbicara EVOS Reborn saat ini yang sedang melakukan proses revive 3. Utility dilempar dengan 2 granat yang ditunjukkan berbicara EVOS. Masih belum mampu untuk menumbangkan EVOS sama sekali. EVOS masih bisa bertahan karena fortingan mereka lengket banget. 3 batu, ada 2 vehicle juga yang mereka maksimalkan untuk mempertahankan posisi mereka sementara ini. Plus, EVOS juga mendapatkan zona yang ke-7. Betul, tapi lihat controlling Onyx yang sangat rapi untuk maju ke bagian depan, dan dengan Oh, momen yang Lynx? sama Zeus coba maju ke bagian depan dan Lynx, wow! Sangat tipis dari health point, tapi setidaknya masih berhasil untuk touchdown, namun tembakan Red Face lagi dan lagi, one of the best rushers di Indonesia. Ternyata pengamatan juga sangat on point dan bahkan Oh, knock satu. tembakan belum berhenti. Ada tembakan lagi ke AWM. Nick, lihat dengan AWM juga ada porsi di sana. Elder menjadi last man standing, pun juga Red Face last man standing dari EVOS. Onyx mengambil keuntungan terbesar dari fight pecah antara kedua tim ini, Pasta. Baru mau gue bilang bahwa Onyx yang punya keuntungan terbesar karena mereka tinggal bersih-bersih. Yang perang Zeus sama EVOS, tapi Onyx yang tinggal bersih-bersih kali ini tinggal mencari keberadaan satu pemain dari Zeus yang cukup dekat dengan seorang Joe Biden, ada Elder. Yang ini udah deket banget jaraknya, tapi mereka masih belum bertemu, dan Cleon dengan sebuah vehicle-nya mulai mendekat dan masih mencari satu cacing-cacing gaming yang muncul, dan KM juga bakal dipulangkan. Ternyata elimination masuk ke seorang Elder. Mendapatkan satu pemain dari arah tim Onyx. Joe Biden bakal dipulangkan ke bagian lobby, sementara Cleon masih mencari keberadaan dari anggota-anggota yang lainnya. Sudah berhasil melintas Elder, dan Elder dipulangkan ke arah lobby. Masih ada 3 tim yang tersisa, dan Onyx masih ada 3 pemain walaupun Joe Biden sudah dipulangkan ke arah lobby. Betul sekali, tapi lihat Nick akan mulai terdorong zona, pun juga Rosezi EVOS masih dengan kontrol yang cukup baik. Leon jadi salah satunya player yang ada di tengah, tapi Sizen ini diem aja. Sizen diem banget, gak melakukan apapun, bahkan defensif aja, diem aja. Tapi Red Face, lihat tembakan itu on point menuju kepala dari player dari Onyx dan bahkan berikan sebuah knockdown. Tapi Rosezi akan dipulangkan ke lobby. 2 on 1 situation kali ini, Pasta. Zonanya lihat dong, zonanya menuju ke arah Onyx. Ini Onyx udah 40 dengan 2 bagian dia punya, plus ada 1 supply yang bisa dijadikan tempat persembunyian untuk mereka, dan mereka cukup bergerak sedikit untuk masuk ke dalam zona. Berbeda halnya dengan EVOS yang butuh effort lebih karena mereka harus keluar dari forting area yang sudah mereka buat sementara ini. Masih mengintip ke bagian kanan tentunya untuk melihat 2 pemain dari Onyx, tapi ternyata Microboy juga mengontrol angle kirinya karena masih ada 1 pemain dari tim Cowboy yang tersisa. Ini Cowboy mencari Cowboy yang lainnya. Betul, Cowboy hunt for Cowboy. Tapi ingat, Onyx belum aman karena vehicle mereka bagi mereka belum hancur. Kalau itu menjadi sebuah chain damage dari explosive vehicle, ini bisa berbahaya banget bagi Onyx. Tapi EVOS sepertinya juga tidak mengambil resiko besar untuk melakukan tembakan seperti itu karena akan membuka posisi mereka. Smoke belum keluar dari bagian EVOS. Ini bisa berbahaya Oh sekali, my akan God. menjadi sebuah shooting Blue gallery bagi zone. Onyx. Blue zone DPS-nya udah sakit banget. Red Face di bagian belakang tidak bertahan. Microboy maju ke arah bagian depan, open banget, tembaki dengan 2 orang, rata EVOS. Onyx kali ini berjaya 2 on 1, tapi Sizen belum terdeteksi di mana kalau tak Oh, pasti tembak, player tembak, terakhir dari tembak. Cowboy kali ini. Tembak, masih belum ditembak, dan Nick bakal keliling. Cleon hampir tertakedown dan Nick bakal lompat dari arah baginya, dan winner chicken dinner diamankan oleh Onyx. Finally Onyx akhirnya mendapat